Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aska sudah menjawab soalnya Bu Guru belum? Udah belum? Oke. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hatta. Oke. Semangat pagi. Lemes banget. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Belum semangat. Kita tepuk semangat baru. Masih ingat? Oh iya. Enggak. Ya kita bersama-sama nanti jadi ingat lagi. Oke, tepuk semangat baru. Ding 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 sa ma ngat aha aha semangat. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Enggak baik. Coba lihat kanan kiri kalian, apakah ada kursi yang kosong? Mana? Sepertinya tidak ada ya. Berarti hari ini masuk semuanya? Ya, kecuali Yusuf itu kan sudah pindah. Oke, baik. Untuk apa lagi ya? Ya, karena kita sudah berdoa, kemudian sudah cek semangatnya. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Ya, kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, pelajaran IPA yang pertama. Babnya tentang alam. Subbab ragam tentang alam di Indonesia. Bab yang terakhir. Oke. Sebelum mulai ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk itu, anak-anak silakan berdiri dengan sikap yang sempurna. Sikap sempurna bagaimana? Berdiri tegak, tangannya di kanan kiri. Silakan. Bu Guru tidak akan mulai kalau belum berdiri semuanya. Silakan sikap sempurna. Sudah hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Sambil lihat lirik, semuanya bunyi bersama-sama.
Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Satu kali lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Silakan masih berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Siapa yang ingin jadi anak Indonesia hebat? Nah, ini nanti ada lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau kalian kerjakan setiap hari, insya Allah menjadi anak yang hebat. Oke, masih berdiri ya. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan juga ada Oke, cukup. Silakan boleh duduk. Ya. Hari ini kita akan membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Untuk apa? Agar pembelajaran menjadi tertib. Apa saja kesepakatan belajar kita? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Kalian menghargai Bu Guru, menghormati Bu Guru juga akan sebaliknya. Ketika Bu Guru sedang berbicara di depan, berarti sikap kalian bagaimana? Mendengarkan. Nanti ada saatnya kalian dikasih waktu untuk berbicara oleh Bu Guru. Oke? Yang kedua, menjaga ketertiban. Karena kita tadi mulai jam berapa ya Bu? Jam 7:20, berarti nanti selesai itu jam 8:30. Kalau belum, Bu Guru persilakan untuk istirahat. Tolong tetap tertib di dalam kelas. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman, karena kalian akan belajar dengan berkelompok. Bisa dipahami? Kalau ada yang tidak menaati
kesepakatan belajar, apa konsekuensinya? Nanti belajarnya di luar aja ya. Mau nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau berarti silakan ditaati kesepakatan belajarnya. Oke. Sebelum masuk materi, kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Pada pelajaran IPAS, kalian sudah belajar tentang apa? Ayo. Ya, kalian pada bab 7 sudah belajar tentang cerita dari kampung halaman. Kalian mempelajari apa saja? Ini, ada tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Tradisi di keluarga kalian apa? Ada yang mau menyebutkan? Angkat tangan dong. Tidak ada? Ya, silakan Mbak Gendis, apa tradisinya? Posyandu. Posyandu itu ada di masyarakat sekitar. Ya? Iya. Kalau di keluarga, ada yang mau menjawab? Kenapa? Mudik. Iya. Ada yang mudik, ada yang posyanduan. Itu semuanya betul. Siapa yang lebaran kemarin mudik? Mudiknya kemana? Ke rumah Mbak. Terus? Ke rumah mbah-mbahnya. Iya, ketika lebaran kita itu tradisinya bersilaturahmi atau halal halal. Itu adalah termasuk tradisi keluarga, tradisi tahunan yang dilakukan 1 tahun sekali. Berarti ketika apa? Idul Fitri. Terus kalau tadi Gendis mengatakan ada posyanduan, itu berarti setiap apa Mbak Gendis? Enggak, posyanduan itu biasanya 1 bulan sekali. Waktu kalian kecil, siapa yang ikut posyanduan? Harusnya semuanya ikut ya. Karena untuk mengecek kesehatan kita. Terus, kalian juga mempelajari tentang sejarah, tradisi, atau budaya di Indonesia. Kalau budayanya kita di Banyumas nih, kalian ada yang tahu nggak budayanya? Wayang, ya betul. Apa pameran? Gamelan. Iya. Siapa yang bisa mainan gamelan? Ebek, betul. Ebek juga termasuk budaya Banyumas. Siapa yang pernah ebek? Hah? Nggak boleh ya. Kita cukup menonton saja, menonton budaya Banyumas. Ebek, nonton ebek nggak apa-apa, tapi jangan ikut-ikutan ebek, ya. Kita cukup menghargai saja. Terus ada apa lagi coba budaya Banyumas? Kamu coba ingat-ingat, biasanya kalau ada nikah, ada pernikahan, biasanya ada apa di situ? Budayanya ngapain? Ada yang tahu nggak? Depannya B. Begalan, itu juga budaya Banyumas. Terus ada nilai-nilai tradisi di Indonesia. Tadi ya nilai-nilainya ada nilai apa berarti? Keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Oke. Nah, kita akan memasuki bab yang baru ya Mas Desa. Apa itu bab yang baru? Tentang alam. Tujuan kita belajar, coba dibaca kelompok 1. Kelompok 1, halo. 1, 2, 3, baca.
Iya, nanti kita akan belajar mengidentifikasi ragam bentang alam di daerah tempat tinggal. Tadi ketika kita main ke tempat Mbak, silaturahmi, itu ada ragam bentang alam apa saja. Ya, Mas Desta, kamu masih bisa fokus? Tadi ingat kesepakatan belajarnya? Oke. Terus, yang kedua silakan dibaca kelompok 2. Melalui kegiatan demokrasi masyarakat ini membentuk kepercayaan masyarakat di tataran tinggi dan bergerak dengan kuat. Ya, oke, baik. Nanti kalian akan membandingkan pekerjaan yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, pekerjaan masyarakat. Nanti yang mudiknya ke gunung, itu pekerjaan masyarakat sekitarnya apa? Atau yang mudiknya ke daerah yang dekat pantai, nanti pekerjaan masyarakat sekitarnya apa? Itu kita akan mempelajari. Terus yang ketiga, tolong bacakan kelompok 3. Oke, ini suara kelompok 3 mana ya? Coba perhatikan, kalian itu sikapnya juga dinilai oleh bu guru. Ya, jadi harus kompak, ya. Jangan diem aja, Mas Desta. Jangan ramai sendiri, nanti kamu nilainya jelek. Mau nilai bagus apa jelek? Menilai bagus ya. Terus yang keempat, silakan dibaca kelompok 4. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat ya, itu nanti ketika kalian diskusi dan presentasi, kalian akan mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan baik. Jadi kerjasamanya ditingkatkan lagi. Udah siap belajar? Kalau udah siap, Bu Guru mau cek dulu. Tepuk fokus. Berarti belum fokus. Kita ulangi lagi. Yang pertama melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga melihat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke, kalau sudah fokus, kita masuk ke materi tentang bentang alam. Tadi yang belum membaca kelompok 5 silakan dibaca. Bentang alam Oke, bentang alam, Bu Guru ulang lagi. Hamparan bukan harapan. Hamparan itu apa? Hamparan ini apa ya? Hamparan alam, alam yang luas. Itu bentang alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Siapa yang sudah pernah naik pesawat? Oh, belum ada. Iya, sama Bu Guru juga belum. Kalian bayangkan ketika kalian ada di ketinggian, bentuk permukaan bumi seperti apa? Hah? Ya enggak. Ya, bentuk permukaan bumi itu beraneka ragam.
Karena terdiri dari ada gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, pantai, dan laut. Kalian bisa membayangkan bagaimana bentuknya? Gunung itu menjulang tinggi. Kalau gunung kan tinggi. Kalau sawah datar, ya. Kalau ladang, ladang apa sih ladang? Ladang itu perkebunan. Jadi kalau perkebunan itu datar, lembah, hutan. Nah, kalian kan sudah ada bayangan, ya apa enggak? Iya. Nah, bagaimana bentuk permukaannya? Kita akan lihat video berikut ini. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mari belajar tentang ragam bentang alam di Indonesia. Simak video berikut ini ya. Ayo silakan disimak. Nanti ada informasi. Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar. Jumlah seluruh pulau di Indonesia yaitu 17.499 pulau, yang mana luas wilayah Indonesia sendiri adalah 7,81 juta kilometer persegi. Wilayah di Indonesia terdiri dari daratan yaitu 2,01 juta kilometer persegi dan lautan sebesar 5,80 juta kilometer persegi. Lalu, bagaimana ya bentuk muka bumi di Indonesia? Nah, coba kita lihat lagi. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ya udah. Kita lanjutkan. Bagaimana bentuk penampakan alamnya? Tadi kan kamu sudah lihat ada hamparan yang luas kalau dilihat dari atas. Nah, di sini ada gunung yang menjulang tinggi, lembah yang lebih rendah dari gunung. Kemudian ada apa lagi di sini? Perbukitan. Terus yang ada di bawah ada apa saja? Ada danau dan juga ada siapa yang sudah pernah naik gunung? Oh iya, ya ini nanti kita akan belajar dataran tinggi dan dataran rendah. Yang mana saja dataran tinggi dan dataran rendah, kita bahas dulu ini. Siapa yang sudah pernah naik gunung? Kemana Mas Adib? Albi. Ke rumah mbahnya. Mbahnya ada di puncak gunung? Di mana? Di mana daerahnya apa? Kaki gunung apa? Kaki gunung Selamat. Apa kaki gunung mana? Baturaden. Ya. Baturaden juga ada di dataran tinggi. Siapa yang sering berwisata ke Baturaden? Ya, yang belum pernah. Ke Baturaden. Ya, udah sering ya. Nanti kamu bisa lihat kondisi bentang alam yang ada di Baturaden. Kemudian ada lembah. Lembah itu sini. Daerah cekungan yang lebih rendah dari gunung. Kemudian ada bukit, ada danau, ada sungai. Kira-kira ada apa lagi?
Kalian boleh buka buku paketnya, coba dilihat halaman 186. 186. Buku paket, buku cetak. Satu kelompok satu, Bu Guru sudah sediakan. Sudah dibuka halaman 186. Oke, silakan barengan dengan teman kelompoknya. Sudah? 186. Nah. Oke, kita perhatikan bersama-sama di situ. Ada gambar kenampakan alam dari atas, ya. Ternyata kalau kita lihat dari atas, permukaannya tidak rata ya. Iya, Bu. Bu Mira pernah bilang karena bumi memiliki bentang alam yang beragam. Bentang alam itu apa sih? Apa tadi bentang alam? Bentang alam adalah kalimat yang bercetak tebal, di situ ada. Bentang alam adalah hamparan alam yang beraneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, tadi kamu sudah lihat ada gunung, ada lembah, ada bukit, kemudian ada apa lagi yang di bawah? Danau, terus ada sungai. Nah, di sini Bu Guru juga punya kartu bergambar yang termasuk bentang alam di Indonesia. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah laguna. Coba ulangi, gambar apa? Laguna. Apa itu laguna? Siapa yang pengen tahu? Laguna adalah genangan air, ini kan menggenang, yang menyerupai danau. Makanya ini bentuknya seperti danau, tapi ini ternyata bukan danau, tapi namanya laguna. Kalau danau itu lebih luas lagi, ya. Kalau laguna itu terletak di daerah pantai. Terus, yang kedua, siapa yang tadi menjawab rawa? Iya, betul Mas Hendra. Ini adalah rawa. Rawa berbeda dengan danau ya. Kalau rawa itu lahan yang tergenang air. Kalau tadi kan dekat pantai ya. Kalau ini dekat apa? Ya, dekat sungai. Kalau danau itu cakupannya lebih besar. Tadi perbedaannya. Danau, laguna, dan rawa. Berbeda atau sama? Berbeda. Nanti perhatikan ya. Ingat-ingat gambarnya. Kemudian selanjutnya. Oke. Mas Izat, betul. Ini adalah sungai. Yang banyak pepohonan itu. Oke. Kemudian
Ya, ternyata yang ini adalah bukit, yang ini adalah gunung. Kalau gunung itu tingginya lebih dari 600 meter, ya Mas Fahmi. Kenapa saya diambil? Mas, silakan dikembalikan. Oke. Bisa fokus? Ya, ini gambar apa coba? Ini? Oke. Yang pojok ini gambar apa? Ini? Oke. Bukit itu lebih rendah daripada gunung. Kalau yang ini tadi apa? Kalau ini? Mas Latif, ini apa? Oke, yang ini? Ya. Siapa yang sering ke curug? Curug sih. Curug itu. Curug siapa? Curug itu air terjun. Pernah kalau ada di Banyumas, ada di daerah Baturaden, itu banyak sekali curug. Siapa yang pernah main ke Curug 3? Curug Telu. Maaf, Curug Telu. Belum pernah? Curug mana? Yang udah pernah curug mana? Pancuran Pitumbok. Iya. Terus siapa yang ke Curug Gomblang pernah? Curug Bayan. Wah, belum pernah? Nanti bilang Bu Guru ya. Bu Guru, ayo kita liburan bareng-bareng kayak gitu. Ya, biar kalian itu tahu tentang alam yang ada di daerah sekitar. Setuju? Oke, Bu Guru akan ulangi lagi. Apakah kalian masih ingat? Sebentar, mau kebalik. Diingat-ingat lagi coba. Ada apa saja tadi? Gunung, bukit. Oh, tadi ini belum disampaikan. Iya. Kayaknya kalau yang ini sudah pernah semuanya ya. Ya, pantai yang terdekat dari Banyumas itu pantai apa? Pantai Jetis, pantai Teluk Penyu yang ada di Cilacap ya. Deket kok. Ya, sekarang Bu Guru ulangi lagi. Jawab bersama-sama dengan suara yang lantang. Apa Mas? Kelihatan apa nggak ada di situ? Kamu nyerang hadapnya. Iya, laguna. Laguna berbeda dengan rawa, berbeda dengan danau. Oke. Bentuk permukaan bumi, coba dibaca. Siapa yang mau membaca? Mas Desa, yang keras. Bentuk permukaan bumi tidak merata dan mulus, ada daerah yang menonjol cenderung terisi oleh air dan ada yang kering. Nah, kalau ini coba. Ini apa? Laguna. Laguna itu daerah yang apa? Menonjol, cekung, terisi oleh air atau kering? Ya, ini adalah daerah yang terisi oleh air. Kemudian rawa sama, yaitu daerah yang terisi oleh air. Kemudian hutan, daerah yang kering. Terus gunung, kering dan menonjol. Terus bukit, kering dan menonjol. Air terjun, menonjol
air terjun. Kalian fokus ke airnya, jangan tebingnya. Ya, ini daerah yang terisi oleh air. Sungai, air. Pantai, air. Air dan juga oke. Jadi sudah tahu perbedaannya. Permukaan bumi itu ada yang cekung, ada yang menonjol seperti apa? Gunung, cekung seperti pantai, berisi air seperti sungai, terus dan ada yang kering seperti hutan. Oke. Sekarang kalian akan diajak untuk Sekarang kita akan menuju ke dataran rendah. Siap-siap turun. Nih, katanya tadi belum pernah naik pesawat. Iklan dulu sebentar. Dataran rendah adalah suatu bagian dari daratan yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Iya, Bol. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pertanian, peternakan, pemukiman, perkebunan, dan industri. Contohnya Jakarta dan Banten. Kalau begitu, dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, ya Pak? Iya, Biko. Daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Biasanya dimanfaatkan sebagai tempat ditanamnya sayuran, buah, kopi, karet, bakau, teh, pinat. Ya, dan loading. Sebentar. Sekarang kita akan menuju Ulang lagi. ke dataran rendah. Siap-siap turun. Dataran rendah adalah suatu bagian dari daratan yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Oke. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ini dataran rendah. Kalian lihat kalau ada sapi-sapi kayak gini, itu ada di mana? Di dataran rendah. Dataran rendah itu memiliki ciri-ciri ini. Bagian dari daratan yang memiliki ketinggiannya hanya 0 sampai 200 meter. Itu kalau dataran rendah. Iya, Bol. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pertanian, Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pertanian. Kamu lihat masyarakat sekitar sini. Di sekitar sini lingkungan kalian. Lingkungan kalian apakah banyak sawah-sawah? Berarti daerah tempat tinggal kalian termasuk dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Kemudian kita simak lagi videonya. Fahmi. pemukiman, perkebunan, dan industri. Contohnya Jakarta dan Banten. Kalau begitu, dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, ya Pak? Iya, Piko. Daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari Nah, sekarang dataran tinggi.
Kalau dataran tinggi, daerah datar, laut disebut dataran tinggi. tapi ketinggiannya berapa ini? Kalian ini perhatikan di sini ada tanda lebih dari 500 meter. Itu kalau dataran tinggi. Diingat-ingat. Dataran tinggi berapa tadi? Lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ini adalah singkatannya. MDPL apa? Coba Bu Guru tanya yang mainan terus dari tadi. Mas Alwi, MDPL ini singkatan apa? Siapa yang tahu? Meter? Iya, jadi ini tadi Mas Alwi sama Mas Fahmi, MDPL adalah meter di atas permukaan laut. Itu kalau dataran apa? Tinggi. Sekarang ada dataran rendah. Berapa tadi ketinggiannya? Iya, 0 sampai 200 MDPL juga, meter di atas permukaan laut. Nah, kalau kita berarti tinggalnya di dataran rendah atau dataran tinggi? Sudah tahu perbedaannya? Nah, ini tadi tentang alam terbagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Apa saja sih dataran tinggi? Ada yang tahu nggak? Terus? Gunung, bukit, apa lagi? Dataran tinggi. Ada gunung dan juga bukit. Ya. Terus ada lagi lembah. Daerah yang ada di apa ini namanya? Sela-sela gunung pegunungan. Itu lembah. Sedangkan oke ini dataran tinggi ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 600 atau 500 ya. Kalau 500 kan lebih dari 600 juga. Jadi kita sepakati bersama mau 500 apa 600? Sebenarnya 500 sudah bisa. Jadi 500 saja ya. Ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Suhunya bagaimana? Masa panas? Ketika kamu berada di dataran tinggi Batu Raden, bagaimana suhunya? Dingin, seger, karena ada di pegunungan. Kemudian siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Dieng? Daerah wisata Dieng. Oh ya. Nah, di Dieng suhu udaranya juga dingin karena ada di dataran tinggi. Kalau kamu jalan-jalan ke Dieng, jalan-jalan ke Batu Raden, itu melihat lahannya itu biasanya digunakan untuk apa? Lahan pertanian. Banyak yang menanam kentang, wortel, sayur kubis, dan perkebunan teh. Kalau kamu jalan-jalan di Purbalingga, Wonosobo, itu di sana ada perkebunan stroberi, ya apa enggak?
Iya, karena di sana cocok untuk menanam pertanian, stroberi dan kentang, wortel, sayur dan macam-macamnya. Perkebunan teh. Siapa yang pernah ke Kali Gua? Pernah? Di Kali Gua ada apa di sana? Iya, Kali Gua itu perkebunan teh. Nah, sekarang kita ke dataran rendah. Ini tadi yang termasuk dataran rendah. Ada apa saja? Sungai, pantai, dan danau. Kemudian ada juga, ini pantai sudah, sungai sudah, air, dan masih ingat nggak namanya apa? Laguna. Jadi coba kamu lihat antara rawa, laguna, dan danau apakah berbeda? Berbeda. Sekarang udah tahu ya mana yang dataran rendah, dataran tinggi. Sekarang ciri-ciri dataran rendah. Tadi kita sudah menyinggung bahwa ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan suhunya bagaimana? Panas. Kamu coba rasakan saat ini, kan kita sedang ada di dataran rendah, tempat tinggal kita. Suhu udaranya bagaimana? Panas. Ya. Kemudian lahan ya dimanfaatkan untuk apa saja? Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, perumahan, dan perdagangan. Di sini kan banyak perumahan, banyak yang berdagang, kemudian banyak yang beternak. Iya apa enggak? Iya. Kalian bisa lihat lingkungan sekitar. Oke. Tabuk 1. Tabuk 2. Tabuk 2. Oke. Oke. Kalian sudah berkelompok? Sebelum lanjut ke games, apakah ada pertanyaan? Beda? Beneran? Silakan siapkan satu kertas. Satu kelompok satu kertas. Satu kertas. Satu lembar aja. Silakan diberi nama. Iya. Enggak, satu kelompok. Dikasih nama. Iya, boleh. Ya. Silakan bukunya ditutup. Buku cetak, buku LKS ditutup. Ayo Afnan, silakan bukunya ditutup. Sudah siap? Ada 5 soal. Ya, ayo segera. Sudah ditulis nama kelompok? Hitungan kelima sudah siap semuanya. 1, 2, 3, 4,
5. Sudah siap? Are you ready? Ready. Konsentrasi. Kita buka dari nomor 1. Silakan ditulis nomor 1 dulu. Ya, nanti boleh dijawab. Ya, jawabannya aja. Udah siap? 1, 2, 3. Profesi atau pertanian itu biasanya ada di daerah apa? Ditulis A atau B. Kayak gini. Nomor 1. Misal A atau B. Tulis salah satu jawabannya. Tadi udah nomor 1. Nomor 2 ini nomor 2. Ganti. Sawah ada di dataran rendah atau dataran tinggi. Ini nomor 2. Apa jawabannya nomor 2? Udah dijawab semua? Ada yang salah? Tadi nomor 1 apa? Nadia. Sekarang lanjut nomor 3. Oh, ini tadi nomor 1. Apa nih jawabannya? Pertanian ada di dataran rendah. Sampai sini ada yang salah? Konsentrasi. Kalau Bu Guru bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi, dimulai. Nomor 3. Perkebunan wortel ada di daerah dataran tinggi atau dataran rendah? Silakan dijawab. Ditulis. Ayo jangan lama-lama, waktunya habis. Jawabannya dataran tinggi. Ya. Lagi. Di nomor berapa? Lanjut nomor 4. Peternakan ayam. Gampang nih, ada di sekitar kalian. Ayo waktunya. Apa jawabannya? Ada yang jawab B? Siapa yang di rumah beternak ayam? Itu mau gendisku jualan. Oh, jualan gendis. Oh, Mbak. Kamu juga. Malah Mbak taruh. Itu namanya bukan beternak. Kamu juga. Kemudian nomor 5. Tadi guru udah bilang perkebunan teh itu ada di mana? Sudah dijawab? Ada di dataran tinggi atau rendah? Tinggi. Siapa yang betul semua? Salah satu.
Salah 2. Oh, enggak ada. Oke, kita dikasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang sudah tahu ada profesi apa saja atau biasanya dataran tinggi itu dimanfaatkan untuk lahan apa saja? Terus wortel, terus coba sebentar. Ada dataran tinggi yang beternak ayam? Kayaknya lapis doang ya. Kalau beternak ayam ada di dataran rendah. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Guru sudah menyiapkan. Halo. Tepuk fokus. Oke, fokus ya. Nanti tugas kalian adalah membandingkan bentang alam yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Ada ciri-cirinya, yaitu pekerjaan khas masyarakat dan juga manfaat wilayahnya. Tadi semua sudah Bu Guru jelaskan. Silakan nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok. Jangan lupa diberi nama, identitas kelompok dan juga anggotanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo. Anteng-antengan. Kau mau mainan terus? Silakan. Waktunya 5 menit. Diberi nama kelompok dulu. Kelompok 5. Kalau mau lihat buku boleh. Kalau mau lihat buku boleh. Lihat catatan. Boleh. Ya udah nggak apa-apa, namanya harusnya di sini, tapi nggak apa-apa. Ini kelompok berapa ditulis? Kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 3 gitu. Nggak apa-apa. Ya. Pekerjaan khas masyarakatnya apa saja tadi? Kenapa? Siapa? Kami. Ayo kerjasama. Boleh lihat buku, dicari pekerjaan masyarakatnya. Ini siapa, Bu?
Yaitu bentang alamnya. Gambar bentang alam. Mainannya nanti dong. Tadi mendengarkan apa enggak? Pekerjaan. Kalau di dataran tinggi berarti pekerjaan orang-orangnya itu apa? Dibuka LKS-nya. Itu Fahmi. Apanya? Diisi pekerjaan. Kalau yang di dataran tinggi itu orang-orangnya pekerjaannya apa? Terus kalau yang di dataran rendah apa? Terus nanti manfaatnya tadi apa? Manfaat. Kalau di dataran tinggi lahannya untuk apa? Kalau yang di dataran rendah lahannya untuk apa? Dibuka LKS-nya boleh dilihat, dicari jawabannya. Di buku situ juga ada. Kalau di dataran tinggi itu tadi ada apa aja? Ada lembah, ada gunung. Biasanya kalau orang-orang ini berarti pekerjaannya apa? Ayo apa? Mantap. Masa nggak ada yang tahu Fahmi? Kamu lagi ngapain? Serato ini di belakang, Mbak. Nih. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk apa saja nih? Iya, udah tahu kan? Di LKS ini, di LKS. Kenapa? Bentar, sebentar. Nggak seperti itulah. Nih, dataran tinggi dibaca nih. Afnan dibaca. Udah bisa. Manfaatnya tadi untuk lahan apa saja? Ini manfaatnya. Ini manfaatnya harus masuknya sini. Ya sebentar. Diteliti lagi. Pekerjaannya kalau di sana ada perkebunan teh, ada perkebunan teh, berarti pekerjaan masyarakatnya apa? Bertani ditulis. Berarti kebalik ya jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Ditulis di sini. Ini aja yang diganti. Pekerjaannya tulis ini, manfaatnya tulis ini. Ya kenapa? Udah. Yaudah kayak gini nggak apa-apa. Kenapa?
Berarti kan nggak ada yang Desta gitu. Ayo. Silakan Afnan minta maaf dulu. Yang betul minta maafnya. Kami bangun. Ayo ini kerjasama. Coba itu lagi, coba ini ditambahin lagi gendis. Ditambahin lagi. Jawabannya. Ini gantian yang lain. Siapa yang sudah siap presentasi? Silakan boleh kelompok berapa? 2. Silakan kelompok berapa? 2. Ya, kalau waktunya nggak cukup nanti lagi ya. Oke, sebelum kelompok 2 presentasi, silakan yang lain memperhatikan. Afnan, topik 1. Yang keras Mbak. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, sebentar. Suara ular. Perhatikan kelompok 2 terlebih dahulu. Yuk. Ciri-ciri. Oke, baik. Ada yang jawabannya sama? Ada yang jawabannya berbeda? Jawaban dari kelompok 2, Bu Guru ulangi lagi. Tadi banyak yang nggak memperhatikan. Coba kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, perhatikan semuanya. Pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Oke, dari kelompok 2 menjawab ada yang bekerja sebagai petani. Nah, manfaat wilayahnya itu bertani apa saja? Perkebunan teh, perkebunan wortel, perkebunan stroberi. Betul? Betul. Ada yang berbeda? Nah, kenapa beda? Bedanya apa? Wilayahnya kenapa? Apa? Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil dikoreksi lagi jawaban kalian, ya.
Kemudian ada dataran rendah pekerjaan di sini, yaitu sebagai peternak dan juga persawahan. Betul, karena di dataran rendah itu lahannya apa? Manfaat wilayahnya ada peternakan ayam, persawahan, peternakan sapi, peternakan domba. Betul. Kita beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali lagi ke tempat. Ini didengerin. Kelompok yang lain nanti dilanjutkan setelah istirahat, nggak apa-apa, karena waktunya nggak cukup. Nanti belum selesai. Kenapa? Bukit rendah, lembah, lembah. Kenapa bukit? Dataran tinggi. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Silakan diberi nama, kerjakan sendiri-sendiri. Ya biarin dulu. Yang dikerjakan yang ini dulu. Ini dulu yang dikerjakan. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit. Kerjakan sendiri. Jangan lupa diberi nama. Fahmi, nanti kamu nggak dapat nilai. Fahmi, kan tadi Afrul udah minta maaf. Apa sakit banget? Mana sih yang itu ditabok? Mana coba lihat tangannya? Nggak boleh seperti itu ya. Iya. Ayo kerjakan sendiri. Dikoreksi lagi. Nanti dikumpulkan di kelompoknya masing-masing dulu ya. Tiga menit lagi. Iya.
Dikumpulkan di kelompoknya sendiri dulu. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Kelompok satu sudah dikumpulin di tengah. Sudah semua? Belum? Dikumpulin di tengah. Dikumpulin jadi satu di tengah. Dikumpulin jadi satu di tengah. Waktunya sudah habis untuk mengerjakan soal. Waktunya udah ada dikerjain. Dikumpulin di tengah. Nanti Bu Guru ambil. Sini, Mbak. Testa. Ayo. Sini. Udah nggak apa-apa. Baik. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, silakan duduk dulu. Kenapa? Oke, yang pertama kita sudah belajar tentang alam. Pengertiannya apa, Mas Desta, tadi tentang alam? Hamparan alam. Dibaca coba. Ya, itu tadi kita belajar tentang alam, hamparan yang luas dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada yang cekung, ada yang menonjol, ada yang kering, ada yang berair. Kemudian tentang alam terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Dan juga terdapat dua wilayah dataran. Dataran apa saja? Dataran tinggi dan dataran rendah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita refleksi. Apa saja yang kalian pelajari tadi? Tentang alam, kemudian tentang alam adalah hamparan alam, kemudian belajar tentang pekerjaan yang ada di pegunungan, dataran tinggi dan juga dataran rendah. Kemudian belajar juga tentang manfaat lahan yang ada di dataran tinggi dan juga dataran rendah.
Kegiatan apa yang kalian suka selama pembelajaran? Apakah menonton video, bermain games, atau berdiskusi? Ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Oke, baik. Terakhir kita akan menyanyikan lagu daerah. Suara jamu. Silakan berdiri. Sambil peregangan terlebih dahulu boleh, karena sudah lama tadi duduk. Oke, siap? Suwe ora jamu, sudah hafal? Suwe ora jamu, jamu godong tewa. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godong tewa. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya ya, yang bisa kita ambil. Seperti tadi kita bisa jalan-jalan ya, jalan-jalan dengan melihat video, melihat permukaan bumi. Ada gunung, ada sawah, bukit, lembah. Nah, tempat yang belum kalian datangi, berarti silakan untuk datangi ya, berlibur ke daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Suara ular. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanan silakan duduk dulu. Oke, terima kasih ya. Bu Guru akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.